Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik. Perkenalkan, nama saya Inayatul Haira dengan NIM 2486 230014, mahasiswa semester 3 kampus C, program studi Pendidikan Agama Islam S1 Universitas Nurul Huda, mata kuliah Statistik, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Fatoni, MPDI. Langsung saja kita ke soal pertama, yaitu ada data ke-1 dan kedua, dan ini data gabungannya. Berikut penyelesaian soal nomor 1, tabel distribusi frekuensi. Data pertama yaitu dengan nilai tertinggi 99, nilai terendah 35, dan rank 64, dan N nilai seluruh data 73, maka menghasilkan K dengan rumus 1 ditambah 3,3 ditambah log N, dan hasilnya 7, dan I R atau rank dibagi dengan K, maka hasilnya yaitu 10. Dan berikut adalah tabel distribusi frekuensi yang saya kerjakan menggunakan SPSS. Yang selanjutnya tabel distribusi frekuensi data kedua dengan nilai tertinggi 91, nilai terendah 31, dan R 60, dan N nilai seluruh data 94, maka menghasilkan K dengan rumus 1 ditambah 3,3 ditambah log N, dan hasilnya 8, dan I R dibagi dengan K, maka menghasilkan 8. Dan berikut juga tabel distribusi frekuensi yang saya kerjakan dari SPSS. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi data gabungan dengan nilai tertinggi 99, nilai terkecil atau nilai terendah 31, dan R 63, N nilai keseluruhannya yaitu 167, menghasilkan K dengan rumus 1 ditambah 3,3 ditambah log 167, dan hasilnya 9, dan I R dibagi dengan K, hasilnya yaitu K. Dan berikut adalah tabel distribusi frekuensi gabungan yang saya kerjakan dengan SPSS. Penyelesaian soal nomor 2 yaitu meam variabel pertama 76,93, dan meam variabel kedua yaitu 70,36, dan variabel gabungan yaitu 73,23. Selanjutnya penyelesaian soal nomor 3 yaitu standar deviasi variabel pertama menghasilkan 14,23, dan standar deviasi variabel kedua yaitu 13,89, dan standar deviasi gabungan yaitu 14,37. Selanjutnya yaitu penyelesaian soal nomor 4 menentukan kriteria tinggi, sedang, dan rendah menggunakan hasil hitung dari soal nomor 4 bagian C. Yang pertama A, tinggi dengan rumus meam ditambah dengan 1 dikali dengan standard deviation menghasilkan 87,6. Yang B, yang rendah dengan rumus M dikurang 1 dikali dengan standard deviation, maka hasilnya 58,86. Bagian yang sedang yaitu dengan rumus M dikurang 1 deviation sampai dengan meam ditambah 1 dikali standard deviation, maka hasilnya yaitu 87 sampai dengan 58, maka nilai rendahnya yaitu 31 sampai 58, nilai sedangnya 59 sampai 50 sampai 87, dan yang tinggi 88 sampai 99. Selanjutnya yaitu penyelesaian nomor 5 yaitu menghitung TXR dari variabel pertama. Berikut adalah nilainya yang saya kerjakan dari SPSS, dan yang ini adalah TXR variabel atau data kedua yang saya kerjakan dari SPSS juga.
Penyelesaian soal nomor 6 yaitu apakah data variabel pertama berdistribusi normal. Menggunakan rumus yang pertama, merumuskan hipotesis H0 data distribusi normal dan HA data tidak berdistribusi normal. Menentukan taraf signifikasi dan yang kita pakai adalah 5% atau 0,05 dan menentukan kriteria pengujian hipotesis. Terima H0 data distribusi normal jika nilai SIG kurang lebih dari 0,05 dan tolak H0 data tidak berdistribusi normal jika nilai SIG kurang dari 0,05. Berikut adalah tabel test of normatif yang saya kerjakan dari aplikasi SPSS, dan kesimpulannya dari tabel tersebut adalah nilai ASM SIG sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,03, maka hipotesis nihil tidak diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel pertama atau data distribusi data ke-1 tidak normal. Penyelesaian soal nomor 7, apakah data variabel kedua berdistribusi normal? Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Menentukan taraf signifikasi yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Menentukan kriteria pengujian hipotesis. Terima H0 data berdistribusi normal jika nilai SIG kurang lebih dari 0,05 dan tolak H0 data tidak berdistribusi normal jika nilai SIG adalah kurang dari 0,05. Berikut adalah tabel test of normatif yang saya kerjakan dari aplikasi SPSS, dan kesimpulannya adalah nilai ASM atau nilai SIG sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis nihil tidak diterima. Maka disimpulkan bahwa data variabel distribusi kedua yaitu tidak normal. Selanjutnya yaitu penyelesaian soal nomor 5. Apakah kedua kelompok data tersebut homogen dari data ke-1 dan kedua? Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 data homogen dan HA data tidak homogen. Menentukan taraf signifikasi yang kita pakai adalah 5% atau 0,05 dan menentukan kriteria pengujian menggunakan pengujian hipotesis. Jika nilai SIG kurang lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak atau data tidak homogen. Berikut adalah test of homogen yang saya kerjakan dari SPSS. Dari tabel berikut menarik kesimpulan nilai SIG yaitu 0,767 lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel data tersebut adalah homogen atau sama-sama homogen. Penyelesaian soal nomor 9, apakah terdapat perbedaan antara variabel pertama dan kedua? Saya menggunakan teknik analisis uji Mann-Whitworth karena data tidak berdistribusi normal. Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata variabel pertama dan kedua, dan HA ada perbedaan rata-rata dari variabel pertama dan kedua. Menentukan taraf signifikasi yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Kriteria pengujian jika nilai SIG lebih dari 0,5 maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Berikut adalah tabel dari Mann-Whitworth yang saya kerjakan dari SPSS. Karena nilai SIG hasilnya yaitu 0,002 atau kurang dari 0,5 maka
H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan di antara rata-rata variabel pertama dan variabel kedua. Berikutnya yaitu kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan antara data-data variabel ke-1 dan kedua. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig yaitu 0,002, nilai rata-rata variabel ke-1 sebesar 76,93 dan nilai rata-rata variabel kedua sebesar 70,36 serta miam diferense atau perbedaan rata-rata kedua variabel sebesar 6,57. Itu tadi hasil dari jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah statistik saya. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf jika ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.